Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita kedatangan tamu yaitu Yamaha R15 yang mengeluhkan konsumennya itu setiap ganti air radiator itu akan berkurang. Ya, air radiatornya berkurang. Setiap ganti olinya malah nambah. Oli nambah ini dari mana? Radiator itu berkurang dari mana? Yang jelas berarti ada kebocoran antara jalur oli dan jalur air radiator, di mana air radiator itu difungsikan sebagai membantu menyempurnakan suhu mesin pada saat kerja mesin yang paling berat. Nah, oli itu melumasi seluruh komponen yang bergerak di sini, teman-teman. Dari silinder head, ya, kelep-kelep, knock as, laher, bearing-bearingnya, ya, kemudian ada ring piston, ada kopling, ada sentrik, ada askrek seperti ini, ya. Ini akan dilumasin oleh oli. Nih, dia bergerak seperti ini, bergerak. Ini oli di sini. Nah, ini adalah jalurnya. Ada jalur oli dan jalur radiator. Nah, jalur oli dan jalur air radiator itu terpisah, teman-teman, walaupun satu tempat, di mana harus saling bekerja sama. Tidak boleh oli main ke rumahnya air radiator. Air radiator juga tidak boleh main ke rumah oli, jalurnya sendiri-sendiri. Nah, ini jalur radiator, teman-teman. Ada bautnya. Nah, ini jalur pembuangannya, dan kita lihat ini hasilnya. Olinya putih kayak susu, teman-teman. Nih, putih kayak susu. Efeknya gimana nanti? Ya, kalau air radiatornya itu masuk ke jalur oli, makanya komponen-komponen yang ada di silinder head ini lama-lama akan berkarat. Karena yang harus ngalir ke sini itu adalah oli di atas, ya, silinder head ini nih, kelep-kelep, klaher-klaher. Di sini adalah oli, bukan radiator. Kemudian yang di ruang bakar ini kering, teman-teman. Pun di kampas kopling ini juga oli, bukan radiator, bukan air radiator nih. Ya, agak karatan kan jadinya gara-gara percampuran antara oli dengan air radiator. Piston juga nih efeknya seperti ini, teman-teman. Efeknya parah. Ini udah baret ini, ya. Ini pasti minta harus diganti ini seperangkat nih, gara-gara air radiator campur oli. Jadi efeknya sangat parah, teman-teman. Nah, noken asa juga ini semoga aja masih bisa dipakai, ya, teman-teman, ya. Nih, klaher-klahernya saya ragu ini karena udah campur air. Kalau ini kelamaan dibiarkan saja, maka nanti mesinnya rusak semua. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada sepul. Sepul ini kan oli. Kalau dia campur air, ya nanti konslet. Bisa jadi ini kebakar karena oli juga mendinginkan si spool, ya, atau statornya. Nih, karatan ujung-ujungnya. Penampakan seperti ini. Bisa dilihatin, teman-teman. Ya, magnetnya karatan. Nanti ini jalur radiatornya seperti ini, campur oli. Jadi bahaya, teman-teman, ya. Ini baret dan ini besok wajib ganti nih, teman-teman. Jadi periksa, teman-teman, ya. Setiap servis diusahakan dicek area radiator. Kalau memang ini minta tolong sama mekaniknya, cek radiatornya, cek olinya. Jadi ketika oli itu dibuka warnanya ada putih-putih kayak susu, nah biasanya pasti bermasalah. Pasti ada oli yang bercampur dengan radiator. Biasanya lewat mana, teman-teman? Bisa lewat perpak, ya. Perpak yang sobek nih, contoh nih. Perpak sobek aja di jalur ini dikit aja di sini. Itu oli akan bercampur dengan radiator. Yang kedua, bloknya ini bengkok. Ya. Biasanya motor-motor yang ini, ya, yang pernah kehabisan air radiator itu biasanya bloknya bengkok.
apalagi motor-motor yang cc besar, kompresi besar, kemudian 2 silinder gitu ya. Kalau dia pernah kehabisan radiator, pasti bloknya itu bengkok. Nah, bengkoknya blok ini bisa mengakibatkan si air radiator itu akan masuk ke jalur oli, atau oli masuk ke jalur air radiator. Tapi kebanyakan air radiator masuk ke jalur oli. Efeknya apa nanti? Ini semuanya akan rusak nih. Ya, bearing-bearingnya, connecting rodnya atau stang sehernya, askreknya. Nah, ini di sini akan terjadi seperti ini penampakannya. Jadi teman-teman harus lebih teliti ketika ngisi air radiator, diisi. Kemudian minta dicek juga, Mas, olinya campur enggak. Jangan nunggu kerusakan baru diurusin. Kalau kayak gini kan habisnya pasti banyak ini. Pasti 2 jutaan. Blok piston udah berapa? Sil pasti harus ganti. Nah, ini penyakitnya teman-teman nih. Ternyata ini di sini nih. Nih, silnya sudah kaku. Ini kalau silnya sudah bocor, nanti klakernya pasti kena juga. Klaker ini, suara motor akan berisik. Ya. Jadi harus dicek teman-teman. Ini water pump atau pompa air radiator. Itu teman-teman. Gimana? Nah, seperti ini. Ibarat ini mesin sanyo ya. Sanyo yang ada di rumah. Untuk ngisep radiator, neken ke jalur-jalur sini, mantel air di sini. Nah, di sini. Terus teman-teman juga kalau ngisi air radiator jangan asal isi. Kalau bisa disarankan untuk mengisi sesuai dengan standarnya. Karena air radiator itu beda dengan air biasa beda. Karena air radiator itu tahan dingin, tahan panas ya. Untuk kemudian tahan karat. Kalau air biasa atau air aqua ya gampang karat, teman-teman. Ini radiator di sini. Ini jalurnya ada sendiri-sendiri ya. Nah, reservoir. Jadi takaran air radiator itu bukan dari reservoir aja. Reservoir itu sebagai tampungan ketika nguap ya. Nguap di sini, teman-teman. Ini ya. Kalau sudah panas di sini nih, teman-teman. Pada saat menguap, nah ini di sini air radiator itu akan mengalir ke reservoir. Tapi ketika nanti dingin, dia akan ngisep kembali di sini. Nah, kadang orang berpikirnya di sini penuh apa enggak. Tapi yang penting itu sebenarnya adalah di sini. Ini dicek, teman-teman, ya. Kemudian apa? Nih, tutup radiator ini bukan tutup biasa atau diganti sendal jepit atau kayu, nggak bisa. Ini adalah berfungsi sebagai klep ketika pada saat mendidih lebih dari 100 derajat Celcius, maka air radiator ini akan menguap ke reservoir. Ini adalah jalur air radiator. Kemudian di sini ada sensor suhu juga, yang ketika suhunya 105 derajat Celcius, maka ECU akan memerintahkan kipas untuk hidup. Seperti itu. Nah, kipas nggak hidup itu penyebabnya bisa jadi bukan kipasnya rusak, tapi relay kipasnya. Relay kipasnya bagus, mungkinan sensor suhunya yang bermasalah. Sensor suhu bagus, kabel-kabelnya, soketnya. Kemungkinan terberat adalah ECU-nya, teman-teman. Oke ya, salam dari Mr. Teknik. Jangan lupa like and subscribe agar dapat memberikan informasi yang terbaik dan terkini. Semoga sehat selalu teman-teman, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin.